Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak nangkro, puhaba rakan-rakan. Bagi rakan-rakan yang baru bergabung dalam video ini, silahkan subscribe, like, and share video ini supaya lebih semangat lagi dalam membuat video. Kali ini kita akan membahas 10 kisah hidup Tunku Abdullah Syafi'i ketika masih hidup. Dalam sejarah perjuangan gerakan Aceh Merdeka, sosok Tunku Abdullah Syafi'i tertulis dengan tinta emas. Ia adalah panglima agam yang karismatik dan disegani. Lebih dari itu, Tunkulah, begitu ia disapa, adalah juga sosok yang ramah dan santun serta konsisten di garis perjuangan guys. Namun di balik sosoknya yang bersahaja dan dicintai rakyat, kisah perjuangan dan hidup Tunkulah berakhir dengan tragis. Ia gugur bersama istrinya Cik Fatimah dan dua pengawal setianya dalam pertempuran dengan pasukan TNI di hutan Jingjing, PD Jaya 22 Januari 2002. Kepergiannya ditangisi rakyat Aceh dan GAM menyatakan berkabung selama 44 hari kala itu. Lantas seperti apakah sosok Tunku Abdullah Syafi'i di masa hidupnya? Kami telah merangkumnya. Berikut adalah 10 kisah Tunku Abdullah Syafi'i ketika masih hidup. Nomor 1. Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Tunku Abdullah Syafi'i lebih dikenal dengan nama Tunkulah, lahir di Birun, Aceh, 12 Oktober 1947. Ia syahid pada umur 54 tahun dalam sebuah pertempuran dengan TNI dan merupakan tokoh pejuang GAM yang karismatik dan disegani. Tunkulah menjabat sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka sampai saat dia meninggal di medan tempur. Nomor 2. Sosok yang ramah, humanis, dan santun. Tunkulah adalah sosok bersahaja, ramah, dan humanis. Ia juga dikenal sosok sederhana dan taat beribadah. Dia pun tidak berbicara sembarangan. Sifatnya yang santun membuat orang tidak pernah marah kepadanya, dan bila ia berbicara berisi nasihat dan bijaksana. Nomor 3. Menyampaikan wasiat sebelum syahid. Tunkulah adalah sosok pejuang dan panglima GAM yang amat disegani. Ia juga dikenal dengan sosok yang ikhlas berjuang di garis terdepan tentara GAM. Jika pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat, sebab saya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini merdeka. Sebut Tunku Abdullah Syafi'i kepada pengawalnya.
Nomor 4. Bukan lulusan pendidikan militer GAM. Tengkulah dikenal sangat santun dan bersahaja. Di mata aktivis GAM, ia adalah sosok yang humanis dan anti kekerasan. Tengkulah memang tak pernah dibesarkan dalam dunia kekerasan. Ia juga tak pernah mendapat pendidikan tempur di Libya, seperti yang diperoleh Mudzakkir Manaf yang kemudian menggantikannya sebagai Panglima GAM setelah Tengkulah gugur. Pendidikan terakhirnya hanya di Madrasah Aliyah Negeri Pesangan. Itu pun hanya sampai kelas 3. Setelah itu, ia belajar ilmu agama di sejumlah pesantren. Uniknya, masa muda Abdullah Syafi'i ternyata lebih banyak dihabiskan dalam dunia teater bersama grup Jumpa. Lima, buat heboh kerana ketemu sekretaris kabinet dan artis Cut Keke. Sosok Tengkulah pernah membuat heboh Jakarta dan elit GAM di Swedia lantaran bisa ditemui sekretaris kabinet Bondan Gunawan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman dan bertemu artis Cut Keke. Pertemuan itu berlangsung di tengah hutan dalam suasana yang penuh dengan keakraban. Bagi Tengkulah, pertemuan itu anggap sebagai pertemuan silaturahmi. Nomor 6. Pernah diberitakan sekarat terkena tembakan. TNI pernah mengklaim bahawa telah menembak Tengkulah hingga sekarat. Pada Maret 2000, Tengkulah dengan santai malah mengundang reporter RCTV Jufri Al-Katiri dan Yahdi Jamhur untuk sebuah wawancara di tengah hutan pasir. Dalam kesempatan itu, Tengkulah juga mengundang wartawan Kompas Maruli Toping untuk melihat kondisinya yang saat itu ternyata hanya baik-baik saja dan dalam kondisi sehat walafiat. Nomor 7. Syahid dalam bersama isteri dan sedang mengandung 6 bulan. Akhir perjuangan Tengkulah begitu dramatis. Ia syahid bersama Cut Fatimah, istrinya yang sedang mengandung 6 bulan dan 2 pengawalnya. Tunku Abdullah Syafi'i meninggal setelah tertembak dalam sebuah pertempuran di hutan Jim-Jim, Pidijaya, 22 Januari 2002. Namun jenazahnya tak langsung dievakuasi untuk memastikan yang tertembak adalah orang nomor 1 dalam tubuh militer GAM.
Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Brigjen TNI Jali Yusuf waktu itu berangkat ke lokasi menggunakan helikopter. Keesokan harinya, 23 Januari 2003, barulah dipastikan yang tertembak itu adalah Tunku Abdullah Syafi'i. Selain itu juga ada 2 pengawal setianya yang ikut gugur dalam pertempuran tersebut. Nomor 8. Kepergiannya ditangisi rakyat Aceh. Pada malam menjelang subuh 25 Januari 2002, isak tangis dan selawat bergema di Desa Cubu, Kecamatan Bandar Baru, PD Jaya. Jenazah Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka, Tunku Abdullah Syafi'i bersama istrinya Cut Fatimah dan 2 pengawal setianya Tunku Daud Hashim dan Tunku Muhammad Ishaq dimakamkan. Mereka gugur akibat kontak senjata antara AGAM dan TNI 3 hari sebelumnya di Desa Sarah Panyang, Jim, sekitar 4 km dari Blang Sukun. Masyarakat mengenang Abdullah Syafi'i sebagai sosok ramah dan bersahaja. 3 warga desa sempat pingsan karena tak kuasa menahan haru. Nomor 9. Makamnya sering didatangi penziarah. Setelah damai Aceh bersemi pada 15 Agustus 2005, makam Tunkulah ramai dikunjungi penziarah. Mulai dari petinggi sampai masyarakat biasa. Bahkan Wali Nanggro Tunku Hasan Tiro pun sempat menziarahinya saat kembali ke Aceh pada Oktober 2008. Makam Tunkulah dibangun dengan sederhana dan hanya dikelilingi teralis besi. Abdullah Syafi'i dimakamkan di Cubo, Kecamatan Bandar Baru, PD Jaya pada 24 Januari 2002. 10. Kalimat terakhir saat ajal menjemput. Ini yang membuat kita semua sangat terharu. Di saat hampir syahid, beliau sempat berpesan yang dalam bahasa Acehnya, "Nya katruh yang lun lake, katruh wate yang lun preh-preh." Kini sudah tiba waktunya yang saya tunggu-tunggu, kata Tunkulah kepada pengawalnya, Jalaluddin, setelah ia tertembak dan pertempuran bersama istrinya Cut Fatimah. Kalimat itu mengiringi kepergian panglima yang sangat dihormati dan karismatik itu. Beliau syahid di medan pertempuran. Kita doakan semoga Tunku Abdullah Syafi'i diberi tempat yang terindah di alam sana. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah
menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe supaya lebih semangat lagi membuat video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.